Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. Jakarta, nama peretas atau hacker Bjorka tampaknya berhasil membuat pemerintah kalang kabut. Setelah berhasil berulang kali membocorkan data penduduk Indonesia hingga dokumen-dokumen negara, pemerintah menganggap serius ancaman Bjorka dengan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Data. Satgas tersebut dibentuk oleh pemerintah pada hari Rabu, tanggal 14 September tahun 2022 dan terdiri dari anggota Polri, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Siber dan Sandi Negara alias BSSN, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika disingkat Kominfo. Menjemput Agung diduga hacker Bjorka. Di hari yang sama, tanggal 14 September tahun 2022, pihak kepolisian menjemput pemuda bernama Muhammad Agung Hidayatullah di kediamannya di Kabupaten Madiun. Dalam hal ini, pihak kepolisian menduga Agung sebagai sosok di balik peretas bernama Bjorka. Dikutip dari laporan Tempo, berikut adalah 4 fakta Muhammad Agung Hidayatullah yang diduga berperan sebagai Bjorka. Dugaan bermula dari laporan Dark Tracer. Sebelumnya, nama Muhammad Agung Hidayatullah tertera dalam laporan berjudul Host Behind the Indonesian Data Breach. Siapa di balik pelanggar atau peretas data penduduk Indonesia? Laporan tersebut diunggah di Dark Tracer, yaitu situs web gelap atau dark web yang dapat diakses secara berbayar ataupun gratis. Dalam laporan tersebut, terdapat nama 124 terduga pelaku dan mengerucut menjadi 14 nama dan salah satunya adalah nama Agung. Tersangka mengunggah pernyataan Bjorka ke grup Telegram. Sejauh ini, pihak kepolisian mengidentifikasi peran Agung sebagai penyedia dan pengunggah pertanyaan-pertanyaan Bjorka pada grup Telegram bernama Bjorkanism. Dalam grup ini, Agung setidaknya mengunggah 3 pernyataan Bjorka. Pertama, Agung mengunggah kalimat, "Stop being idiot," pada tanggal 8 September tahun 2022. Kedua, ia mengunggah kalimat, "The next leaks will come from the President of Indonesia," pada tanggal 9 September tahun 2022. Ketiga dan terakhir, ia mengunggah kalimat, "To support people who are struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon," pada tanggal 10 September tahun 2022. Motif tersangka ingin terkenal dan dapat uang. Merujuk hasil interogasi pihak kepolisian, motif Agung melakukan tindakannya tersebut adalah ingin terkenal dan memperoleh banyak uang. Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang, ujar juru bicara Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ade Yaya Suryana pada tanggal 16 September tahun 2022. Tersangka dilepaskan, tetapi wajib lapor. Bersumber dari dokumen yang diterima oleh Tempo, Agung ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 September tahun 2022 di rumahnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Agung ditangkap atas dasar dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengakses komputer milik orang lain. Dokumen tersebut juga menyebut bahwa Agung dikenakan pasal berlapis dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias ITE, yaitu pasal 46 Junto pasal 30, pasal 48 Junto pasal 32, dan pasal 51 Junto pasal 35. Akan tetapi, karena kurangnya bukti, kurang dari, more tanda hubung lebih besar dari. Akan tetapi, karena kurangnya bukti, Agung dibebaskan pada hari Jumat, tanggal 16 September tahun 2022. Ia tetap dikenakan tersangka pelanggaran UU ITE, bukan tersangka dalang di balik akun Bjorka serta dikenakan wajib lapor selama pembebasannya. Pakar nilai penetapan tersangka janggal. Terkait penangkapan dan penetapan Muhammad Agung Hidayatullah sebagai tersangka, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprapta menilai janggal penetapan tersebut. Ganjar menjelaskan bahwa pihak kepolisian seharusnya menangkap lebih dulu pelaku utama, bukan orang yang disangka sebagai pembantu tindak kejahatan. Ia menganalogikan apabila pembantu kejahatan diadili, tetapi pelaku utama masih berkeliaran bebas, maka Agung sama saja dituduh telah melakukan tindak kejahatan yang belum pernah dibuktikan di pengadilan. Lebih lanjut, usai Muhammad Agung Hidayatullah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peretasan hacker Bjorka dilepaskan,
Suprihatin selaku ibunda tersangka merayakan kepulangan anaknya dengan menggelar selamatan di lingkungan rumahnya.